Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum itu kita harus tahu apa sih meyakini kitab-kitab Allah itu. Nah, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita tuh percaya dan yakin sepenuh hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai apa? Sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12, diturunkan di Bukit Sinai. Nama Taurat itu berarti hukum atau juga syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Pokok-pokok ajaran yang ada di kitab Taurat itu, kita tuh diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjauhi larangan menyembah patung ataupun berhala. Nah, kita juga diperintahkan untuk menghormati orang tua kita. Terus kita juga dilarang membunuh sesama manusia. Yang selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 di daerah Yerusalem. Kitab Zabur berisi kumpulan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan, yang berisi tuh seperti zikir, doa, nasihat, ya kan? Nah, itu tuh terdapat di Al-Quran surah Al-Isra ayat 55 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faralna ba'dan nabiyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabur. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, yang ketiga itu ada kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kepada para pemulaan abad 1. Kitab Injil itu diwahyukan di Yerusalem. Terdapat di Al-Quran Surah Maryam ayat ke-30 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alanin nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Pokok-pokok ajaran yang ada di kitab Injil itu tuh kita tuh pertama tuh kita tuh diperintahkan untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita juga membenarkan keberadaan kitab Taurat. Terus ya kita juga menjelaskan bahwa akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga menghapus beberapa hukum dalam kitab tersebut yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, yang keempat itu ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu tuh diturunkan pada abad ke-6. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Terdapat Al-Quran surah Al-Imran ayat 3 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil, yang artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, pokok-pokok ajaran yang ada di kitab Al-Quran itu kita tuh harus punya keyakinan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya. Terus kita juga harus memiliki akhlak yang baik, ya kan, budi pekertinya juga, akhlak mulia, harus beribadah, muamalah, tarik atau sejarah. Nah, yang terakhir ini hikmah adanya kitab-kitab Nabi gitu. Apa sih hikmah dari kitab-kitab Allah itu, ya kan? Nih, yang pertama itu kita tuh harus memberikan petunjuk kepada manusia, mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, memberikan informasi sejarah kepada orang-orang terdahulu. Yang kelima, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Yang keenam, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan juga musibah. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.